Agenda hari ini adalah sidang terbuka Kongres Advokat Indonesia dalam agenda pengangkatan advokat di wilayah hukum DKI Jakarta oleh Kongres Advokat Indonesia. Jadi ada beberapa advokat yang sudah lulus PKPA yang akan disahkan atau diangkat selaku advokat hari ini. Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku Ketua Majelis Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dengan agenda pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia beserta para anggota majelis memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia. Saudara-saudara, marilah sejenak kita menundukkan kepala guna mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Ketua Majelis beserta para anggota Majelis Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia beserta seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Terbuka Pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia. Pembukaan Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku Ketua Majelis Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Pada hari ini, Senin 15 November 2021, Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dengan agenda pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan sebagai advokat di wilayah hukum DKI Jakarta oleh Sekretaris Umum Kongres Advokat Indonesia, Advokat Ibrahim SH CLA CIL. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Yang Mulia Majelis Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia untuk dan atas nama Presiden Kongres Advokat Indonesia membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia. Selanjutnya dimohon kepada yang disebutkan namanya pada lembar lampiran untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 206//Skep/DPP KI angka Romawi 11/2021 tentang pengangkatan sebagai advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil ujian kompetensi dasar profesi advokat Kongres Advokat Indonesia dan pendidikan khusus profesi advokat Kongres Advokat Indonesia, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat sebagai advokat yang namanya tersebut sebagaimana yang terlampir di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan domisili hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Kedua, kepada yang namanya tersebut diberikan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan profesinya serta berhak menyandang gelar profesi advokat atau ADV. Ketiga, keputusan ini terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 November 2021, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Presiden Advokat Haji Cucu Sanjaya Hernanto, SH, MH, CLA, CIL, CLI, CRA, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan sebagai advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Nomor 206-Skep-DPP KI angka Romawi 11 2021 tanggal 15 November 2021. 1. Advokat Salim SPDI SH CME. 2. Ahmad Yunus SH MM. 3. Brigjen Pol Purnawirawan Dotrandes AR Allorante. 4. Solihin SH MH. 5. Anggi Hari Handoyo SH. 6. Frida Maria SH. 7. Arif Wampasena SH. 8. Al-Muktafi Binasrillah SH. 9. Asep Deni Heriana SH MM. 10. Ayu Komaladewi Eskom SH MAK. 11. Alfian Pratama SH. 12. Budi Santoso Eskom SH. 13. Desi Angrayani SH. 14. Dani Kristanto Utomo SH. 15. Dian Rukmana SH CCL. 16. Johan Sidik SH MBA. 17. Dr. Agus Arianto SH MH CMED. 18. Dr. Aspizain Caniago SH SPD MSI. 19. Dr. Dudung Hamidi SH MM MT MEC Dev. 20. Eka Okta Pramudita SH. 21. Endang Ahdia SH. 22. Anggreni Mutiasari SH. 23. Halimul Mukti SH. 24. Heru Herawan SH ST MT. 25. Hijroh Abdul Robi SH. 26. Igede Hartadi Kurniawan SE SH MKN. 27. Jonathan Tarigan SH. 28. Homeni Ramadan SH. 29. Kireina Ciana Siti Rohma SH. 30. Litari Elisa Putri SH. 31. Lola Hadi SH. 32. Muhammad Sofyan SHI. 33. Oscar Fitriano SE SH Empup Pol CSO RFA KIA. 34. Pangi Suryadi SH SE MSI MEC. 35. Richard Damar Kumoro SH. 36. Rizal Hoirul Ramadan SH MH CLA. 37. Rizga Nadia SH. 38. Sri Yanti Chandra Leka SH.
39 Stefanus Billy Yulian SH. 40 Teresa Lady Batista Nahloli SH. 41 Tumpal Hamonangan Lumban Tobing SH. 42 Wilianto SH. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 November 2021, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Presiden Advokat Haji Cucu Sanjaya Hernanto SH MH CLA CIL CLI CRA ditandatangani. Selesai. Pengangkatan advokat oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku Ketua Majelis Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, anggota majelis dimohon berdiri. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1, Yunto pasal 3 ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka secara resmi saudara-saudara akan saya angkat sebagai advokat. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Baiklah, kalau saudara-saudara menyatakan bersedia, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, terhitung sejak hari ini, Senin, tanggal 15 November tahun 2021, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, saya Advokat Cucu Sanjaya Hernanto, Presiden Kongres Advokat Indonesia, secara resmi mengangkat saudara-saudara sebagai advokat. Kepada saudara-saudara diberikan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan profesi ini, serta berhak menyandang gelar profesi advokat atau ADV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membimbing saudara-saudara menjadi advokat yang officium nobile. Selesai. Pembacaan ikrar Advokat Kongres Advokat Indonesia yang dipandu oleh Advokat Frida Maria SH MH yang lafalnya diikuti oleh para advokat yang baru diangkat. Ikrar Advokat Kongres Advokat Indonesia. Ikrar Advokat Kongres Advokat Indonesia. 1. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. 2. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Siap berjuang menegakkan hukum. Siap berjuang menegakkan hukum. Kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Bekerja secara profesional. Bekerja secara profesional. Serta menjunjung tinggi kehormatan. Serta menjunjung tinggi kehormatan. Dan etika sebagai advokat. Dan etika sebagai advokat. 4. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Berjiwa patriot dan kesatria. Berjiwa patriot dan kesatria. Serta pantang menyakiti. Serta pantang menyakiti. Sesama rekan sejawat. Sesama rekan sejawat. 5. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Kami Advokat Kongres Advokat Indonesia. Senantiasa maju. Senantiasa maju.
modern dan terdepan modern dan terdepan dalam membangun peradaban baru advokat Indonesia. advokat Indonesia. 6. Kami advokat Kongres Advokat Indonesia Kami advokat Kongres Advokat Indonesia siap menangani kepentingan hukum klien tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama. 7. Kami advokat Kongres Advokat Indonesia sanggup menjadi advokat yang officium nobile. Prosesi penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dan Pataka KAI oleh para advokat yang baru saja diangkat.
Ketua Majelis beserta anggota Majelis Sidang beserta seluruh advokat yang baru saja diangkat dipersilakan untuk duduk kembali. Penutupan sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia oleh Ketua Majelis Sidang. Sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Pengarahan Umum Presiden KAI Advokat Haji Cucu Sanjaya Hernanto SH MH CLA CIL CLI CRA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam KAI. Yang saya muliakan rekan-rekan anggota Majelis Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Dari sebelah kiri saya, Advokat Rudi Kabunang, berikan tepuk tangan buat beliau. Beliau adalah Ketua DPD KAI DKI Jakarta. Di sebelah kiri beliau, Advokat Dr. Lutfi Yazid. Berikan tepuk tangan juga untuk Pak Lutfi. Beliau adalah Vice President Kongres Advokat Indonesia. Di sebelahnya lagi Dr. Kandidat Henry Indra Guna. Beliau adalah Vice President di Kongres Advokat Indonesia. Dan yang terakhir Dr. Umar Husin. Beliau juga sebagai Vice President di Kongres Advokat Indonesia. Kelihatannya saya kalah sama beliau sudah doktor semua nih. Saya harus bangkit mengejar ketertinggalan. Yang saya hormati rekan-rekan DPP KAI, ada Vice President Advokat Diah Sasanti. Kayaknya harus berdiri Mbak Diah. Beliau juga adalah VP di KAI. Yang saya hormati rekan Sekum, Sekretaris Umum Advokat Ibrahim. Kemudian ada Bendahara Umum Menteri Keuangan Ibu Advokat Yakutina Kusuma Wardani. Kemudian rekan-rekan panitia, ketua panitianya mana ini, Mas Advokat Freddy Limantara. Oh. Dan rekan-rekan panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian ada tamu-tamu yang hadir pada pagi hari ini. Ada Irjen Pol Purnawirawan Advokat Suaidi Husin. Kemudian ibu bapak hadirin yang saya lihat di belakang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
rekan-rekan pimpinan DPD baik DKI maupun Provinsi Banten yang hari ini hadir. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kebaikan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia dua wilayah DKI dan Banten. Kenapa disatukan? Sebenarnya hanya alasan teknis agar tidak mengumpulkan orang dua kali, jadi satu kali. Para undangan yang saya hormati, pengangkatan advokat yang kita saksikan pada hari ini adalah puncak dari seluruh rangkaian proses seseorang menjadi advokat setelah mengikuti ujian, pendidikan, kemudian pengangkatan hari ini, dan puncaknya nanti adalah saudara-saudara akan mengikuti prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Pengangkatan tersebut menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi, bukan kewenangan organisasi. Namun pengangkatan advokat pada hari ini sepenuhnya adalah kewenangan organisasi advokat. Itu diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, tentu akhir-akhir ini banyak isu mengenai perdebatan single bar, multibar, kemudian ada yang mengatakan single bar lebih tepat daripada multibar, ada sebagian menyampaikan bahwa multibar lebih tepat daripada single bar. Saya berharap rekan-rekan sejawat yang baru saja diangkat untuk berhenti atau stop memperdebatkan antara single bar dan multibar. Bagi saya perdebatan single bar dan multibar itu tidak penting. Yang penting itu kita harus memperjuangkan agar para advokat mempunyai kewenangan, tidak seperti sekarang yang tidak punya kewenangan. Sekarang ini terus terang kita ini mau minta dokumen ke BPN saja susahnya minta ampun. Ini minta dokumen. Kemudian yang kedua, kalau kita ini mau bersidang perdata di pengadilan, mau mengundang atau memanggil saksi saja, kita tidak punya upaya paksa seperti penegak hukum yang lain. Kalau polisi, jaksa, dan hakim, kalau mengundang saksi datang tidak hadir, ada ancaman pidananya. Tapi giliran yang namanya penegak hukum, yang namanya advokat, kita mengundang saksi, tidak punya daya apapun. Jadi kalau saksi yang kita undang tidak datang, nggak ada sanksinya. Menurut saya inilah yang lebih penting untuk diperjuangkan dibandingkan harus berdebat tentang single bar dan multibar. Sementara ada yang memang keasikan di isu tentang perdebatan single bar dan multibar. Bahkan ada yang mengatakan hanya single bar yang bisa meningkatkan kualitas advokat. Saya nggak ngerti dari mana ceritanya single bar bisa meningkatkan kualitas advokat. Kalau ingin meningkatkan kualitas advokat, tentu harus ada pendidikan profesi lanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi advokat.
Jadi kalau ada advokat yang kualitasnya tidak seperti yang diharapkan, maka yang harus bertanggung jawab adalah organisasi advokatnya. Kita juga di lapangan sering menghadapi beberapa teman-teman penegak hukum lain yang mengkerdilkan posisi advokat. Tidak jarang teman-teman nanti di lapangan akan menghadapi situasi di mana ada beberapa atau satu penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang mengatakan kepada terdakwa atau kepada tersangka, kamu nggak usah pakai pengacara lah, nanti hukumanmu lebih berat, lebih bagus kita aja yang nolong, cabut aja kuasanya. Suatu saat saudara-saudara akan menghadapi situasi seperti itu, di mana klien kita tiba-tiba minta pemutusan kuasa karena ada suara-suara, bisikan-bisikan dari teman-teman penegak hukum, oknum mungkin ya kalau bisa saya sebut. Nah, situasi seperti itu juga mengganggu profesi kita. Ke depan tentu kita harus bersinergi bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar kita sebagai penegak hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat itu posisinya betul-betul sama, equal, rata, seimbang. Sekarang ini kan belum seimbang, dan itulah yang kita harus perjuangkan melalui apa? Melalui menjaga, meningkatkan kehormatan kita. Tanpa kehormatan tentu orang akan memandang kita sebelah mata. Kemudian saudara-saudara, di dalam surat keputusan yang saya tanda tangani, saudara-saudara akan melihat bahwa itu SK digital. KTA yang saudara-saudara pakai, dikalungkan, itu juga KTA digital. Ini menunjukkan bahwa KAI tidak boleh ketinggalan terhadap teknologi. Saya harus mengklaim bahwa KAI adalah organisasi pertama yang masuk ke pintu gerbang era digital. Dan saya berharap ini terus berlanjut agar kita menjadi patron, menjadi contoh buat organisasi yang lain sehingga mereka mengikuti juga masuk ke era digital. Kemudian saudara-saudara, di KTA saudara-saudara itu tidak ada nomor NIK-nya, nggak ada yang ini ya. Tidak ada nomor NIK-nya. Tetapi kalau saudara-saudara scan, nomor NIK-nya akan muncul. Dan nomor induk keanggotaan KAI itu berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Kita ini jauh sebelum NPWP menggunakan nomor NIK sebagai nomor NPWP, kita sudah duluan. Mas Haris bisa diputarkan nggak Mas Haris? Coba diputarkan sebentar. Ini supaya teman-teman gambarnya nggak ada ya? Satu-satunya instansi di Indonesia, lembaga di Indonesia yang menjadi bibit pertama single identity number SIN, ini sebagai nomor identitas tunggal itu diawali ternyata bukan pemerintah, tetapi dari Kongres Advokat Indonesia. Sekali lagi aplaus untuk KAI. Saudara-saudara, terima kasih Haris. Itu tadi adalah pidato Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah. Jadi beliau dalam ulang tahun Dukcapil di Gorontalo menyampaikan bahwa justru KAI lah yang pertama
menggunakan NIK sebagai nomor identitas tunggal anggota. Ini dulu saya terus terang, saudara-saudara, saya dimaki-maki. Kenapa harus menggunakan NIK sebagai nomor identitas keanggotaan? Dan ternyata perlahan-lahan keputusan yang kami ambil membuahkan hasil. Apa hasilnya? Orang lain mengikuti kita. Bahkan untuk merubah nomor NPWP menggunakan nomor identitas tunggal NIK itu disahkan berdasarkan undang-undang. Menurut saya KAI harus tetap berada di barisan terdepan. Saudara-saudara, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara yang baru saja diangkat. Saudara-saudara harus berusaha untuk tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik, tidak melanggar ikrar advokat. Saya ingin menyampaikan hanya di KAI yang ikrarnya berbunyi tidak boleh kita menyakiti sesama rekan sejawat. Itu untuk menunjukkan bahwa kita harus solid. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini ikrar ini sangat dalam, tidak boleh menyakiti sesama rekan sejawat. Siapa rekan sejawat? Sebagian orang berpandangan bahwa rekan sejawat itu sesama advokat. Saya berpandangan yang namanya rekan sejawat itu sesama penegak hukum. Enggak boleh. Saya berharap penegak hukum yang lain juga tidak menyakiti sesama rekan sejawat. Ini yang saya harapkan. Kemudian ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, yang terakhir yang tidak boleh dilanggar adalah sumpah advokat yang nanti akan saudara-saudara ucapkan di pengadilan, di sidang terbuka pengadilan tinggi setempat. Saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini difasilitasi oleh ICJR. ICJR itu adalah Institute for Criminal Justice Reform bersama-sama dengan TAF mengadakan kesepakatan bersama-sama dengan Peradi SAI yang dipimpin oleh Junifer Girsang, kemudian ada Peradi RBA yang dipimpin oleh Dr. Luhut MP Pangaribuan, kemudian KAI kebetulan kemarin diwakili oleh Dr. Lutfi Yasid menandatangani kesepakatan. Kesepakatan ini adalah menyusun modul. Menurut saya ini kesepakatan yang sangat strategis di tengah-tengah isu tentang single bar, multi bar. Kita coba bersatu dalam perbedaan, menyusun modul untuk pendidikan profesi advokat berkelanjutan, sekaligus kita akan menyusun membentuk dewan kehormatan bersama, sehingga kalau dari KAI dijatuhi skorsing atau dipecat, dia tidak bisa pindah ke peradinya Junifer Girsang atau peradinya Luhut. Begitu juga sebaliknya, dari peradi apabila dijatuhi sanksi dengan bukan tertutup kemungkinan dia akan pindah ke KAI. Kita sedang merumuskan itu, dan ke depan kita berharap juga bisa menyusun kode etik bersama yang baru. Karena teman-teman sekalian yang saya hormati, kode etik yang ada sekarang ini sudah dibuat 2002 tahunnya. Jadi berapa tahun itu? Kira-kira 19 tahun yang lalu. Jadul banget. Ini harus di-update sesegera mungkin. Terutama sekarang dalam rangka mengantisipasi teknologi yang cepat. Demikian saya juga berharap
energi kita seharusnya disatukan untuk membahas dan merumuskan perubahan undang-undang advokat yang konsepnya pernah saya tawarkan mulai 2011 ke DPR RI adalah satu regulator, multibar dengan satu regulator. Regulator ini menyusun satu tentang standarisasi advokat, yang kedua standar pendidikan, standar ujian, kemudian dewan kehormatan, kemudian kode etik satu yang baru nanti, kemudian memperjuangkan kewenangan, kemudian membuat komisi pengawas advokat dan lain sebagainya. Bagaimana dengan organisasi advokat yang lain? Organisasi advokat yang lain tetap ada, sehingga saya menamainya adalah multibar dengan satu regulator. Mudah-mudahan konsep ini bisa diterima oleh DPR RI sehingga tidak ada lagi yang berjuang merasa bahwa inilah organisasi satu-satunya yang paling ningrat, yang kastanya paling tinggi. Mulai sekarang tidak ada lagi, semua organisasi kastanya sama. Yang membedakan adalah kompetensi advokatnya. Jadi kalau advokat punya kompetensi, punya spesialisasi, ke depan tentu kita akan menang bersaing dengan advokat lainnya. Kemudian saudara-saudara, saya akhir-akhir ini banyak mendengar kabar bahwa berita yang menyatakan bahwa menjadi advokat itu sekarang itu mudah gitu. Tentu teman-teman juga sering mendengar itu. Jadi menjadi advokat itu katanya sekarang ini mudah. Ya benar, saat ini menjadi advokat itu mudah. Karena saya ingin sampaikan, karena rekrutmen itu dilakukan secara daring, online, digital yang mengadopsi kemajuan zaman. Gitu. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Sehingga seolah-olah mudah. Mungkin yang sulit itu bagi mereka yang gagap teknologi. Tapi bagi yang menguasai teknologi mudah sekali. Tetapi saya perlu ingatkan kepada saudara-saudara bahwa menjadi advokat itu tidak gampang. Sangat banyak advokat yang patah semangat dan putus asa di tengah jalan. Jadi ketika sekarang ini 43 orang Pak Sekum? 43? 42 orang. Untung pesertanya 42 orang. Saya bisik-bisik tadi sama VP Lutfi, kalau pesertanya 300 orang kayaknya saya harus izin duduk dulu karena nunggunya kelamaan. Untung hanya 42. Jadi saudara-saudara, banyak di antara saudara-saudara nanti akan merasa putus asa. Ternyata menjadi advokat itu enggak gampang. Perjuangannya sangat berat. Jadi menjadi advokat itu tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Agar saudara-saudara nanti bertahan di dalam hutan belantara ini, jadi saudara-saudara harus menguasai 4 hal. Yang pertama, saudara-saudara harus menguasai IT. 2, kita ini menjual jasa. Saudara-saudara harus pandai menjual jasa saudara, harus punya ilmu marketingnya. Kemudian saudara-saudara punya manajemen yang bagus. Jadi yang membedakan kopi pinggir jalan dengan kopi Starbucks atau Excelso atau lainnya itu karena manajemennya. Mungkin kopinya lebih enak yang pinggir jalan, tapi karena manajemennya dikemas sedemikian rupa dia maju gitu.
Itu manajemen. Kemudian yang ketiga itu database. Database itu penting. Jadi kalau ada perusahaan besar sekelas katakanlah Amazon, Alibaba, Tokopedia, Grab dan lain sebagainya, kenapa mereka maju? Mereka menguasai data. Kebiasaan orang belanja apa, kemudian harganya harus seperti apa, bonusnya harus seperti apa. Itu data. Nah, 4 hal yang tadi saya sebutkan kalau saudara-saudara menguasai, insya Allah saudara-saudara akan bisa menjadi advokat besar seperti bapak-bapak yang ada di depan ini. Kemudian saudara-saudara, saya yang di penghujung ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudara. Sekaligus saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendukung gerakan yang sedang kami buat. Kami sedang berusaha mengumpulkan dana untuk membeli bis pro bono, ya, mungkin bis kecil. Awalnya bis ini bis besar, tapi ada beberapa ide dari teman-teman sebaiknya bis kecil supaya bisa lebih mobile. Mungkin uluran tangan saudara-saudara juga diharapkan bis pro bono ini agar kita bisa masuk ke daerah-daerah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di desa yang tidak mampu. Dan ini sejalan dengan program yang kita canangkan, namanya satu desa atau satu kelurahan itu satu advokat atau setidak-tidaknya satu paralegal. Ke depan mudah-mudahan kita bisa berada di ujung garda terdepan bersama-sama. Mudah-mudahan ini salah satu, ada Pak Solihin, mudah-mudahan bisa bersinergi Pak Solihin dengan Alfamart. Pak Solihin harus berdiri juga nih kayaknya supaya dikenal juga Pak Solihin. Siapa tahu ada yang mau ngurus izin mau mendirikan Alfamart juga Pak Solihin. Jadi kita berharap bisa bersinergi supaya kita bisa bergerak dari pelosok agar KAI semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara di dunia kepengacaraan, di dunia advokat. Saya berharap saudara-saudara sukses menjadi seorang advokat yang officium nobile. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Advokat Purnomo Agung Sulistyo SH MBA CIL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sejawat yang kami hormati, marilah kita berdoa seraya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatahil alim. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi, karuniakan kepada kami keimanan, keselamatan dan kepasrahan, kesempatan meraih cinta dan kerelaan-Mu, agar kami selalu setia dan taat menjalani konstitusi dan peraturan organisasi, serta memegang teguh dalam menjalankan visi dan misi serta spirit perjuangan Kongres Advokat Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan,
Karuniakan kepada kami kemudahan untuk taat dan menjauhi maksiat, kemudahan untuk meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan-Mu. Jauhkan kami dari kesukaran dan keburukan, bencana dan fitnah, agar kami senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, integritas, etika dan kesantunan sebagai advokat. Ya Rob, ya Maha Agung, muliakan kami dengan hidayah dan istiqomah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhilah hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, agar kami dapat terus berjuang untuk kebenaran hukum, keadilan dan hak asasi manusia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha menguasai segalanya, kami mohon kebaikan, cahaya pertolongan, keberkahan dan rizki yang halal. Kami mohon segala kebaikan yang ada di dalamnya dan setelahnya, dan kami berlindung kepadamu dari akhlak buruk di dalamnya dan sesudahnya, agar kami senantiasa menegakkan ikrar advokat yang kami tanamkan dalam jiwa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami untuk menghadap-Mu. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu, ya Allah, ya Tuhan. Masukkan kami semua ke dalam surga wal jannah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Adil dan Bijaksana, kabulkan doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku Ketua Majelis beserta anggota majelis dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.